Shalom, selamat pagi jemaat dikasihi Tuhan. Kembali lagi kita berjumpa dalam Renungan Pagi. Mari pagi hari ini saya mengajak kita semua untuk kembali merenungkan firman Tuhan. Supaya dengan firman Tuhan, hidup kita akan terus dibangun. Dan kita pun akan semakin bertumbuh, diteguhkan dan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Sebab firman Tuhan adalah kebenaran. Firman Tuhan sumber kekuatan. Firman Tuhan pedoman dan penolong bagi hidup kita. Bahkan firman Tuhan jugalah yang akan senantiasa menuntun kita dan menerangi setiap langkah hidup kita. Mari jemaat dikasihi Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan pagi hari ini, kita akan bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali kami datang ke hadirat-Mu. Kami menaikkan segala puji dan hormat dan syukur atas segala kebaikan-Mu dalam hidup kami ya Tuhan. Atas begitu besar kasih setia-Mu, begitu besar rahmat dan anugerah-Mu. Segala berkat dan kemurahan-Mu, perlindungan-Mu, penyertaan-Mu, pertolongan-Mu, dan juga bahkan pemeliharaan-Mu atas seluruh hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan pagi hari ini kembali lagi kami akan merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu. Dan Roh Kudus urapilah kami ya Tuhan. Sehingga kami bisa menangkap apa yang menjadi pesan-Mu bagi kami. Dan kami mengerti akan kehendak-Mu. Serta melakukan kebenaran firman-Mu dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasihi Tuhan, sama-sama kita akan buka Alkitab kita. Renungan pagi hari ini saya ambilkan dari Filipi 4 ayat 13. Saya bacakan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ya, kita tentu gak asing dengan ayat ini. Kita sering membaca, merenungkan ayat ini. Kita sering mendengar khotbah tentang ayat ini. Tetapi jemaat dikasihi Tuhan, bagaimana dengan aplikasinya atau penerapan dalam kehidupan? Kita tentu mengalami berbagai macam pergumulan, permasalahan, perkara-perkara dalam kehidupan. Firman-Nya katakan segala perkara. Segala itu kan semua. Apapun itu dapat kutanggung di dalam Dia. Dianya Dia Tuhan. Dapat kutanggung di dalam Tuhan yang memberi kekuatan kepadaku. Jadikan ini statement kita. Apa yang dinyatakan Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi ini, biarlah menjadi statement iman kita. Bahwa segala perkara apapun yang diizinkan Tuhan ada dan terjadi dalam hidup kita, dapat kutanggung di dalam Tuhan yang memberi kekuatan kepadaku. Artinya begini, kalau kita ada dalam Tuhan, segala perkara dapat kita tanggung. Kita pasti bisa menanggungnya. Kita tidak akan terjatuh, hancur, binasa. Ya, kita tidak akan mengalami kehancuran, kegagalan, bahkan sampai hal yang mengerikan lainnya. Selama kita ada di dalam Dia, di dalam Tuhan. Segala perkara, entah itu masalah besar, masalah kecil, masalah-masalah kehidupan. Ya, ujian-ujian hidup, pergumulan-pergumulan hidup, segala perkara dapat kita tanggung di dalam Tuhan. Dia yang memberi kekuatan kepada kita. Tetapi kalau di luar Dia, perhatikan, di luar Dia kita tidak akan sanggup menanggung perkara-perkara yang terjadi dalam hidup kita. Sekali lagi, segala perkara hanya bisa kita tanggung di dalam Tuhan. Dia yang memberi kekuatan kepada kita. Di luar Dia, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Seperti yang dikatakan di kitab Injil Yohanes juga mengenai pokok anggur. Dialah pokok anggur. Kita ini sarang-sarangnya, kita ranting-rantingnya. Di luar Dia, di luar pokok anggur ini, kita nggak bisa berbuat apa-apa. Nah, jadi kuncinya adalah kita ada di dalam Dia. Bahasa kerennya nempel dengan Tuhan. Selalu terhubung dengan Tuhan. Selalu terkoneksi dengan Tuhan.
Nah, ketika kita terhubung selalu dalam Tuhan dan bahkan kita tinggal di dalam Dia, di dalam Tuhan, segala perkara yang terjadi dalam hidup kita, baik itu masalah, termasuk juga mungkin ini tidak selalu masalah-masalah yang mengerikan ya, termasuk ujian hidup, bukan hanya masalah problem kehidupan, tetapi juga berkat-berkat yang luar biasa dipromosikan Tuhan, ya, dimuliakan istilahnya. Kalau nggak hati-hati itu bisa juga loh. Kalau kita di luar Tuhan, ketika kita sedang diangkat, posisi sedang di atas, orang bisa lupa diri. Orang bisa akhirnya jatuh dan sakitnya ngeri. Semakin tinggi seseorang dia jatuhnya semakin sakit. Ya, tetapi perhatikan, segala perkara itu dapat kita tangguh di dalam Dia, dalam Tuhan yang memberi kekuatan. Ya, semakin kita diangkat Tuhan, dipromosikan, dimuliakan istilahnya, ya, kita selama dalam Tuhan, kita tidak akan jatuh. Selama dalam Tuhan, kita ada dalam perlindungannya. Kita di dalam naungannya. Sehingga segala perkara, apapun itu, bisa kita tanggung. Mari jemaat dikasih Tuhan. Kalau engkau merasa perkara hidupmu, permasalahanmu berat, pergumulanmu besar, rasanya nggak kuat lagi. Cek apakah engkau ada di dalam Tuhan atau tidak. Kalau engkau ada dalam Tuhan dan engkau merasa ini terlalu berat bagiku, tetapi engkau ada dalam Tuhan, kau merasa berat. Sekali lagi, berapa hari yang lalu kita sempat singgung dan sampaikan, pencobaan yang diizinkan terjadi tidak melebihi kekuatan kita. Nah, kalau engkau merasa melebihi, jangan-jangan, hati-hati. Posisimu jangan-jangan, ya saya tidak menuduh, jangan-jangan tidak sedang di dalam Dia yang memberi kekuatan kepada kita. Kuncinya mari kita ada di dalam Tuhan. Dia yang selalu akan memberi kekuatan kepada kita sehingga kita dimampukan untuk menanggung segala sesuatu. Segala pergumulan, permasalahan. Baik itu masalah keluarga, masalah pekerjaan, masalah pasangan hidup, masalah perekonomian, masalah apapun dalam hidupmu. Selama engkau tinggal dalam Tuhan, selama engkau nempel dengan Tuhan, selama engkau bersama-sama dengan Tuhan, segala perkara yang menimpa hidup kita tidak akan menghancurkan dan mencelakai kita. Sebaliknya, dari balik setiap permasalahan, di balik setiap perkara yang diizinkan Tuhan, ketika kita melewati semua itu, ketika kita bisa keluar dari masalah itu, maka kita akan dibawa next level, ke level yang lebih tinggi, tentunya dalam berkat yang lebih lagi dan dalam anugerah serta pertolongannya yang lebih dahsyat lagi. Mari jemaat dikasih Tuhan, selalu tinggal dalam Dia, sebab Dia yang memberi kekuatan sehingga kita dimampukan menanggung segala perkara dalam hidup kita. Amin. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan, bahwa kami senantiasa terus Tuhan untuk tinggal di dalam Engkau, dan kami mau ada di dalam Engkau. Sebab dengan demikian segala perkara yang terjadi, yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami, dapat kami tanggung di dalam Engkau Tuhan. Sebab Engkau memberi kekuatan kepada kami. Selama kami tinggal di dalam Engkau, Engkau yang memberi kekuatan sehingga kami bisa menanggung segala perkara. Kami cakap menanggung segala perkara, dan kami pasti keluar dari setiap pergumulan dan berkemenangan. Karena Engkau Tuhan yang memberi kekuatan. Terima kasih Tuhan. Mohon tuntunan, mohon penyertaan dan pertolongan-Mu atas seluruh hidup kami. Terima kasih. Menyerahkan hari ini hidup kami dan segala aktivitas kami dalam anugerah kasih, dalam berkat pertolongan dan penyertaan Tuhan. Jauhkan celaka dan mara bahaya. Damai sejahtera dan berkat Tuhan menyertai kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, semangat maju terus dalam iman dan pengharapan. Selamat berakhir pekan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.